Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat-Nya sehingga kita masih diberi kekuatan untuk beraktivitas pagi hari ini. Izinkan saya, Jacqueline Esyuruniwati, untuk menyampaikan pidato saya yang bertemakan korupsi, rugi dunia akhirat. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Indonesia tanpa korupsi itu bukan mustahil, tapi sulit. Karena tanpa kita sadari, hal-hal kecil dari kebiasaan kita mencerminkan suatu tindakan korupsi. Korupsi di Indonesia tidak akan jauh dari korupsi waktu dan uang. Pertama, korupsi waktu. Kita pasti sering bertemu dengan istilah jam karet. Jam karet adalah suatu kebiasaan masyarakat Indonesia yang merupakan suatu tindakan korupsi, di mana kita sering menyia-nyiakan waktu yang seharusnya digunakan untuk hal yang lebih berharga. Yang kedua, korupsi uang. Korupsi sama saja dengan mencuri. Tanpa kita sadari, sewaktu kecil, pasti kita sering mencuri. Atau bahkan pernah mencuri. Ya, mencuri. Banyak dari kita pasti pernah mengambil uang dari dompet orang tua kita, atau mengambil kembalian warung saat orang tua kita menyuruh untuk membeli sesuatu di warung. Ada contoh korupsi lainnya, contohnya mencontek. Dengan mencontek, itu sama saja mengambil hak yang seharusnya tidak layak untuk kita terima. Di Indonesia, memang marak korupsi. Korupsi yang dilakukan berupa penggelapan uang. Dengan begitu, korupsi sama saja merugikan dan menghancurkan masa depan orang banyak. Karena uang yang seharusnya dipakai untuk memajukan negara malah digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi tidak hanya merugikan orang lain, tetapi merugikan orang yang melakukannya juga loh. Karena jika ketahuan korupsi, yang melakukan korupsi akan mendapat hukuman berupa penjara maupun sanksi sosial. Selain itu, di akhirat pun kita akan tetap diadili oleh Sang Pencipta kita. Tuhan di agama manapun tidak suka kecurangan. Memang, sementara kita disenangkan, tetapi jika sudah ketahuan tetap akan berbalik meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita membiasakan hidup jujur, tidak mengambil hak orang lain dimulai dari hal kecil, karena hal kecil membentuk kebiasaan kita. Kita bisa kok menghentikan korupsi dengan hidup jujur dan hidup secukupnya. Jangan menginginkan apa yang bukan hak kita. Mari kita menjadi contoh bagi sesama kita. Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Ingat, Indonesia tanpa korupsi itu bisa kalau kita mau.